Om Swastiastu. Oke guys, selamat datang kembali di program Anugerah Musik Bali, yaitu ini program favorit banget karena di sini merupakan satu platform di mana kita bisa melihat karya-karya terbaru dari musisi-musisi kebanggaan Pulau Dewata, musisi-musisi kebanggaan Pulau Bali tercinta pastinya. Kalian ada di program AMB New Release dan kali ini spesial banget saya bersama bro-bro yang kalau dilihat dari face-nya sih pada masih muda nggak nih? Kaum milenial nggak nih? Masih ya, pasti ya. Oh, stagnan umurnya. Dan teman-teman selamat datang buat Remember Me. Apa kabarnya? Munafi Gadra, becek semua. Ya biar kita lebih akrab sama teman-teman yang nonton, sama teman-teman yang semua yang selalu ngikutin program IMB New Release ini. Kita kenalan langsung deh sama Remember Me. Siapa aja dari satu-satu, dari personelnya dan posisinya, mungkin posisinya apa nih? Striker atau defender? Silakan Bli, dari yang paling. Saya Partana, saya main gitar. Ada Bli Partana ya, gitarisnya Remember Me nih. Saya Made Bayu, vokalis. Oh iya, ada Bli Made Bayu, posisi vokalnya. Saya Benny di drumnya. Oke. Ada Bli Benny, drummernya Remember Me. Dan terakhir? Ya, saya Made Sindu di bass. Oke. Jadi personelnya emang berempat ya? Berempat atau berlima sih? Berempat, oke. Dan sekarang spesial banget Remember Me datang ke AMB New Release, pasti ada satu karya yang baru dirilis. Dan ternyata, wah ini langka sekali dan saya suka banget ngebahas ketika satu grup atau satu artis ini merilis sebuah album. Guys, album ini effortnya besar loh. Boleh tepat mungkin sebelum kita kupas tuntas tentang album, judul albumnya apa dan di sini Remember Me menampilkan berapa track, bisa dibocorin ke teman-teman? Remember Me ini album perdana kami yang dibuat dari tahun 2020 kemarin, semenjak pandemi. Jadi ada alasannya kami bikin album akhirnya. Oh gitu. Ya. Karena akhirnya ada waktunya. Akhirnya ada waktunya, ada alasannya. Karena selama ini tertunda cukup lama kan. Jadi akhirnya kelar juga tadi dari tahun 2020, rilis kemarin tanggal 29 Mei. Itu satu album dengan judulnya Aku Kau dan Waktu. Ada 12 track di dalamnya. 12 track ya, dalam betul. Album ini yang berjudul Aku Kau dan Waktu. Betul. Iya, oke. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi tentang album Aku Kau dan Waktu dari Remember Me, boleh sedikit dong terbentuknya sudah berapa lama nih? Iya, kita flashback sedikit nih ya. Kayaknya kalau dari keakraban mereka sih udah nggak baru-baru banget ya. Betul. Bisa di-share ke teman-teman mungkin. Boleh. Biar adil. Satu-satu ya. Oke, benar. Siap. Siapa sekarang? Benny, beli Benny. Oke. Sindu dulu ya, nih. Kalau Remember Me sendiri emang resminya baru terbentuk di 2020 ya. Cuman sebelumnya kami udah main bareng dari zaman SMA. Tahunnya nggak usah disebutin lah ya. Jadi udah lama banget. Ya cuman yang untuk sekarang di Remember Me ini yang bawa nafas barunya itu adalah si Partana sebenarnya. Karena dari nada dan yang lainnya itu emang sentuhannya jadi lebih soft, lebih lembut kayak gitu. Iya, jadi mungkin sebelum memutuskan bentuk sebuah band memang udah temen main juga dari dulu ya? Iya. Atau emang udah temen ngeband dari dulu? Ini sih yang suka ngebully kami gitu. Kami adalah korban-korbannya Benny gitu. Oke, mungkin mau ngobrol sama Bli Partana nih. Kenapa bisa sampai dibilang membawa sentuhan baru ke tiga teman-teman ini ya, sekarang bergabung dalam satu buah band. Bli Partana sebelumnya ngeband juga pasti ya, dan memutuskan bergabung di band Remember Me ini, dan kata beliau yang lain membawa sentuhan baru. Gimana menurut Bli? Mungkin karena ini teman-teman kakak-kakak saya ini, maksudnya mereka kan basicnya suka rock kan. Oke. Tapi saya lebih cenderung ke pop. Jadi mungkin itu karena perbedaan, jadi mungkin mereka merasa oh ini lebih soft aja gitu jadi. Gitu. Tapi ternyata lebih soft, mungkin makin kesini rocknya dikemas secara lebih komersil kali ya. Mungkin seperti itu. Oke. Dan sekarang kita mungkin ngomongin ke materi albumnya nih, atau prosesnya dari 2020 ya, mulai digarap ya. Nah itu awalnya gimana komitmen, ayo kita selesaiin album. Karena terbentuknya tahun berapa tadi beli sini?
2020 juga. Itu baru ngebentuk band sepakat langsung, yaudah kita garap album sekalian, atau ternyata baru-baru terbentuk sering ngumpul, oh kok ternyata banyak lagu yang tercipta nih gitu. Itu ngalir aja apa memang sudah ada targetnya? Siapa yang mau? Beli Bayu mungkin. Sebenarnya kalau dari kalau pembuatan lagu itu kan ada pembuatan lirik, lagu dan arranger dan aransemen dan segala macamnya. Mungkin kebetulan beberapa teman-teman dari Sindo atau band itu sudah punya tabungan nih, tabungan lirik. Nah, tapi karena pandemi akhirnya ngumpul kembali, dijadikanlah tabungan-tabungan tersebut jadi jadi lagu maksud jadi saya. Lagu, ya, seperti itu sih kurang lebih. Berarti itu ngeflow aja. Nah, untuk recordingnya sendiri ngabisin waktu berapa lama tuh? Di studio itu lama nggak atau semua malah produksinya di rumah? Enggak, sendiri. Kita kebetulan home studio sama teman juga. Jadi memang fleksibel banget waktunya di home recording, dan ya memang harus kejar tayang pada saat itu karena memang pandemi kan. Karena kami punya kekhawatiran kalau misalnya keadaan balik normal lagi, takutnya khawatirnya nggak ada lagi waktu nih gitu kebetulan. Ya. Berarti kurang lebih berapa lama tuh kayak spend time di studionya? Studio sessionnya nih? Berapa lama ya, Nduk? 9, wow. Kenapa 9 bulan ya? Oke. Oh iya. Oke. 9 bulan ya? 9 bulan kurang lebih. Wow, luar biasa. Beli Ben, mau nanya sama Beli Ben ini. Saya nggak suka ditanya. saya sukanya nanya. Ya. Sekarang kan gini Beli, kalau dibilang untuk membentuk sebuah grup band itu komitmennya tidak mudah loh, gitu. Karena banyak teman-teman yang mungkin sudah punya band sekian lama, akhirnya semakin kesini siklus dunia entertainment di Bali juga mungkin ada perubahan yang harus kita beradaptasi. Jadi banyak yang memutuskan tuh, udah jadi solois aja, lebih mudah. Terutama kita ngatur waktu ya. Kalau band itu kan benar-benar nggak cuman waktunya satu orang aja, tapi 4 orang harus supaya sinkron waktunya. Apalagi udah punya keluarga, pekerjaan, itu pasti susah. Kenapa memutuskan untuk ngeband lagi di usia yang mungkin yang sudah tidak masih muda. Masih muda. Yang sudah stagnan di 25 ya. Oke. Gimana Beli Ben nih? Jadi basically kita sebenarnya dulu itu bertiga ya. Jadi bertiga itu kita udah punya band dari zaman SMA. Cuman ya memang berjalannya waktu semua punya aktivitas masing-masing. Akhirnya lama kita nggak ketemu, lama nggak ngumpul gitu. Sebenarnya mungkin itu yang disebut bahwa Partana membawa jiwa baru lah gitu ya. Dengan gesekannya dia gitu ya. Dan ternyata memang kita bertiga perlu sentuhan baru gitu. Jadi disentuhlah oleh Partana. Nah, hingga tercipta waktu itu kita kumpul tahun lalu ya, tahun 2020 ya benar. Kita kumpul bertiga, gimana nih mau diseriusin apa enggak gitu. Akhirnya kita putuskan ya udah yuk kita selesaiin aja gitu. It's only for fun gitu. Jadi buat senang aja gitu. Buat kita mengalirkan semua apa yang ada di kepala kita gitu ya, dengan tulisan-tulisannya Pak Sindu dan juga Bayu dan Partana dan saya juga gitu. Akhirnya kita kumpul dan Mas Bayu membawa Partana datang. Saya biasa manggil mereka semua Mas gitu. Gitu. Jadi kita kumpul, akhirnya kita putuskan aja, ayo kita seriusin gitu. Nah, mungkin ya karena masa pandemi semua punya waktu ya, tapi tidak punya uang gitu ya. Akhirnya kita cobalah, siapa tahu ya, who knows ya. At least kita udah melepaskan semua apa yang ada di kepala kita. Betul. Kalau memang ada peluang ya syukur, kalau nggak ada ya cari peluangnya gitu. Iya. Paksa aja. Ya. Apalagi nih kita ngomongin soal berkarya ya. Karya itu kan bisa jadi legasinya kita, warisannya kita ke anak cucu nanti. Kalau dulu Bapak pernah ngeband nih, punya band. Jadi betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau ngomong soal materi album, dari 12 track itu siapa yang mungkin yang dominan menciptakannya atau penggarapannya itu emang total bareng-bareng atau gimana? Atau ada yang dominan, misalnya Beli Made Bayu lebih ke songwriternya nih?
Jadi kalau kita lihat dari postur tubuh bisa kita nilai sendiri. Postur tubuh yang lebih besar dia akan punya kapasiti kontribusi yang lebih besar. Tapi ini by the way bajunya beban keluarga ini. Saya nggak ada bilang dia loh. Tapi kelihatan ya. Oh ya sudah. Berarti kontribusinya maksud saya untuk songwriter itu memang Blimade Sindu yang hampir banyak sekali menuangkan pikirannya. Oke, berarti coba mau nanya sama Bli Sindu nih. Bli, mungkin biasanya kalau songwriter itu kan, wah ini pengalamannya gini nih ya, karena sebuah karya itu kan rasa lebih hidup ketika kita tuangkan itu berdasarkan pengalaman kita. Nah, sekarang saya udah sempat ngintip isi albumnya ini love song, love stories nih. Blimade Sindu bisa ceritakan sedikit nggak sebagian besar karya yang dituangkan atau lagu-lagu di album Aku Kau dan Waktu ya. Ini cerita tentang apa? Apa cerita tentang masa lalu atau sedang dialami atau akan dialami nanti ke depannya? Oke, gimana? Sebagian besarnya deh. Sebenarnya kalau materi sih kami garap bareng sebenarnya. Cuman ya saya lebih banyak di lirik aja. Karena gini, cinta itu kan bikin orang ada dua. Satu ya dia patah atau satu lagi yang ya dia bisa jadikan itu untuk sesuatu untuk develop dirinya sendiri kan gitu. Nah cuman permasalahannya adalah ketika bicara tentang ya something strange called love gitu, itu ada banyak formatnya. Nah cuman yang paling sering yang saya temukan adalah ini kadangkala masalah keberuntungan. Ada orang yang beruntung di awal hari dia udah ketemu dengan love of his life atau her life gitu. Tapi ada juga yang mesti berupaya berkali-kali untuk menemukan itu. Perjalanan panjang ya. Betul, jadi intinya kadang ada sesuatu di luar kendali kita namanya waktu. Jadi dengan album ini sebenarnya kami ingin mengutuk waktu sih yang kadang-kadang bikin cinta itu datang nggak tepat waktu gitu. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Makanya kenapa diputuskan judul albumnya itu? Iya, Aku Kau dan gitu. Waktu. Betul. Aku Kau dan Waktu sendiri merupakan satu judul di salah satu track. Iya, ada. Ya. Track nomor 4. Track nomor 4 ya, tadi udah baca juga. Oke. Nah, sekarang pengen ngobrol sama Bli Bayu. Sebagai frontman, sebagai seorang vokalis pasti nggak bisa dipungkiri itu merupakan wajah depannya sebuah grup gitu. Jadi ngeband sama Remember Me ini kalau Bli Bayu ada gini nggak, ada atau mungkin beban mungkin atau benar-benar wah saya di sini itu harus menampilkan karena saya dengar dari lagu dan karakter suaranya emang ngeblend sekali nih. Suaranya wah dahsyat banget nih Blimade Bayu. Gimana nih? Menurut Blimade? Kalau kualitas suara sama Bli Gedenya masih kalah jauh lah saya ya. Ya ada susah ada senangnya kalau jadi frontman karena itu tadi yang seperti Partana bilang sebelum ini di take. Memang frontman selalu banyak kerjaannya. Banyak banget kerjaan frontman itu beneran. Tapi ya memang harus dijalani kan, memang harus dinikmati aja. Ya suka nggak suka. Sebenarnya kalau ditanya secara pribadi lagi, saya sih orangnya suka menyendiri ya. Cuman kalau di depan kamera tuh emang harus pakai topeng kali ya. Karena biar, ya kan karena performa kalau misalnya depan kamera atau udah di panggung mereka jadi milik orang banyak. Begitu turun dari panggung kayaknya udah dia jadi diri dia sendiri aja. Gitu sih. Kalau dari ngebawain karya-karya teman-teman, jadi ini kan satu album yang karyanya digarap bareng-bareng. Betul. Untuk menyampaikan gitu ke publik. Jadi kan Bli Bayu yang tugasnya besar nih, menyampaikan lirik-lirik indah yang diciptakan sama Bli Sindu. Betul. Ya, supaya nyampe. Nah, kadang kan pesan seorang penulis nih, maksudku kurang begitu bro. Betul. Jadi kan tanggung jawabnya kita besar. Betul. Itu ngalamin kendala nggak kemarin pas take? Untungnya pada saat take itu saya Sindu selalu dampingi. Jadi pada saat lirik yang dia tulis itu, pada saat saya take itu Nggak gitu, nadanya harusnya begini karena maksudnya begini. Oh berarti saya ada paham di sana. Maksudnya kadang-kala interpretasi seni itu kan bisa beda-beda masing-masing orang. Itulah kenapa harus didampingi karena itu bukan karya kita sendiri, kita harus menyampaikan itu sesuai dengan maksud tujuan lagu tersebut kan. Itulah kenapa waktu itu saya beruntung didampingi sama didirect sama Bli Sindu. Iya betul. Jadi akhirnya sesuai dengan apa yang maksud dari lagu tersebut. Gitu. Jadi puas Bli Sindu setelah penyampaian. Ya karena tahu bener rasanya seorang penulis
harus disampaikan dengan gini kan. Oh, berarti ini udah chemistry udah luar biasa nih. Betul. Kembali ke Bli Partana, ya Bli. Nah, sekarang tantangannya apa nih? Mungkin 3 orang yang kalau tadi dibilang punya rootsnya suka rock nih ya, atau dan kalau kita dengar suaranya Bli Bayu juga benar-benar rocknya masih kental gitu, tapi kita dengerin lagunya ternyata popnya lebih komersil dan itu jadi suatu hal yang luar biasa nih ya. Ada tantangan nggak Bli Partana yang dominan keseret mereka atau Bli yang menyeret mereka nih? Saling seret sebenarnya. Saling seret. Kalau Bali bilangnya saling ceret mungkin. Berarti gitu. Sebenarnya saya berusaha menjadi diri sendiri aja sih. Terus karena Bli Sindu dan Kak Benny juga mereka pada dasarnya suka rock kan. Terus ya udah kita ini aja, kita ambil tengah-tengah gitu, maksudnya sama-sama nyaman jadinya musiknya kayak gitu sih. Dan udah ketemu ya tengah-tengahnya yaitu ke-12 track ini. Itu lama nggak take-nya bro? Take instrumennya lama nggak? Sebenarnya lama banget sebenarnya. Idenya terutama kan. Oke. Terutama instrumennya kan cuman berempat kan. Iya, iya. Aransemennya juga pasti makan waktu. Untungnya ada additional juga yang pianonya itu yang cukup membantu. Oke. Terus kalau dari 12 track ada satu lagu yang berkesan banget nggak? Yang paling ya mungkin karena take-nya agak susah atau mungkin lagunya, Bli banget nih gitu. Saya banget nih lagunya nih. Ada nggak dari 12 track ini? Enggak banget semua. Iya, sebenarnya semuanya sih bagus sebenarnya. Semuanya suka. Kalau Bli Bayu gimana? Dari 12 ya, dari 12 ini yang benar-benar berkesan ya, punya kesan yang itu ada di track nomor, bentar ya saya lihat dulu. Karma nomor 3. Karma iya, nomor 3. Itu yang paling berkesan. Itu kenapa tuh? Karena udah ada di level kehidupan yang gini. Betul, nih. Betul, karena isi liriknya cuma saya yang ngerti. Oh gitu. Nggak ada lain yang ngerti. Gitu aja sih. Kalau Bli Benny gimana Bli? Drummer nih ya, drummer terus kayak suka rock, terus sekarang agak main yang agak ngepop komersil tuh pasti emosinya gini kan? Iya, kadang teman-teman pada komplain sih tempo ya. Tempo. Paling puas-puasin pas latihan aja. Sebelum itu kalau udah latihan benar. Gimana tuh Bli? Jadi, ada nggak yang berkesan banget nih pasti? Kalau lagu sih yang berkesan, menurut saya sih ya beri sedikit waktu sih. Beri sedikit waktu. Ya, beri sedikit waktu. Kenapa? Alasannya apa? Karena saya minta dikasih waktu lagi sedikit aja kalau. Pas lagi main PS ya kan, udah habis waktunya kan, sedikit aja main PS-nya gitu. Gitu maksudnya yuk. Gitu. Jadi sama seperti Bayu mungkin yang memahami betul hingga itu tercipta ya mungkin saya aja gitu. Tapi ini karena banyak yang nonton nanti ya. Tapi ya itu belum tentu dengan pengalaman sendiri. Tapi kita membuat lagu itu kan atas pengalaman teman-teman. Bisa kan kita melihat dari sana juga. Betul, gitu. betul. Tapi kalau dari overall semua saya beri sedikit waktu sih itu yang yang berkesan buat saya. Iya betul. Tapi yang kalau untuk komersil garis batas itu paling top sih kalau garis batas. Oke. Pasti semua udah penasaran banget nih. Ntar kita kupingin. Karena itu kita taruh paling nomor 1 ya, nomor 1 on top ya. Jadi hitsnya ya. Hitsnya betul. Hit singlenya untuk album ini. Betul. Oke, beri sedikit waktu. Gitu. Kalau Bli Sindu nih, nah nulisnya kan banyak dan pasti ada tantangan kan supaya lagu satu dan lagu berikutnya supaya tidak terlalu sama nih. Pasti kayak ada sering men-challenge diri, wah ini agak sama nih sama yang kemarin. Nah gitu. Yang memberi kesan buat Bli Sindu di antara 12 track ini. Apanya nih yang paling spesial mungkin kayak relate banget pas atau buatnya pas lagi mewek banget nih. Wih, jadi hidup sekali lagunya nih. 12 mewek. Sedih juga hidup ya.
Kalau saya sih favorit Terbakar Rindu. Terbakar Rindu. Iya, karena secara musik juga sebenarnya itu munculnya kebetulan. Jadi lagi di studio terus si Bayu sama Editional waktu itu main chord-chord miring yang nggak manusiawi itu. Nah akhirnya kami putuskan kita coba explore lebih ke kalau dibilang jazz juga agak ada unsur jazznya tapi nggak ninggalin unsur aslinya gitu. Jadi kalau didengerin itu enak banget. Kayak kemarin ada kawan bilang, "Duh, kamu kalau dengar lagu ini kebayang apa? Apa ya? Bercinta mungkin?" Saya bilang gitu. Enggak. Itu terlalu langsung gitu. Maksudnya ini akan enak sekali kalau kita ngebayangin lagi dinner, kemudian romantis dan segala macam. Oh oke, artinya ada persepsi lain di orang lain ketika mendengar itu, dan buat saya itu jadi hal yang wah seneng nih ketika ada orang bisa mempersepsikan dan punya penilaian sendiri atas karya-karya yang kami bikin gitu. Itu sih. Ya. Terbakar Rindu ya? Iya, Terbakar Rindu. Jadi ini unik sekali guys. Di antara 4 orang ini, 4 personel ini punya satu gacoan masing-masing yang emang relate banget buat mereka masing-masing. Jadi kalau bisa saya bilang ini malah bikin kita penasaran. Jadi buat teman-teman yang abis ini bakal langsung mau kepoin albumnya dari Remember Me, bisa langsung ya. Nah, mungkin ntar akan kita bahas di sesi berikutnya yang bakal bisa dengerinnya di mana aja. Nah sekarang kita ngomongin soal industri musik, gitu. Sekarang industri musik di Indonesia bahkan di dunia, terus kita ada di Bali nih, kan sudah evolusinya cepet ya. Sekarang semua sudah digital streaming platform. Lalu Remember Me rilis album dan masih mengeluarkan karya fisik, nah gitu. Ini kalian emang ada trik-trik sendiri atau menurut kalian gimana dulu nih dengan perkembangan musik yang sekarang tuh apa yang harus kalian sesuaikan? Mungkin kalian udah main musik dari SMA, yang tahu dulu itu benar-benar gimana ya? Lebih ke offline-nya banyak, kita jual CD itu masih benar-benar suatu rasa yang apa ya? Kita punya sejarah tuh kayak tonggak sejarah itu. Itu gimana melihat perkembangan yang sampai saat ini? Siapa yang mau jawab dulu? Saya, langsung saya nih. Waduh. Ini susah jadi vokalis nih. Memang untuk saat ini tuh warna musik makin beragam ya, apalagi kalau saya dengerin musik-musik yang non label, indie itu. Aduh itu warnanya asik-asik banget itu. Ternyata ada warna-warna seperti itu dan itu yang bisa kadang-kadang bikin inspirasi. Oh ini enaknya dimirip-miripin kayak gini, dicari warnanya yang sama gitu. Nah bedanya sama yang dulu sebenarnya sama aja, cuman beda wadah untuk masarinnya aja. Karena dulu mungkin terbentur medianya media expose-nya cuman terbatas radio, TV atau komunitas. Kalau sekarang udah digital, dari yang gratis sampai yang premium pun ada gitu. Kenapa kami bikin CD? Menurut saya sih karena CD itu barang nostalgia, suatu benda nostalgia aja yang ya memorable dan bisa dijadikan merchandise juga untuk tujuan apapun ya. Karena kalau semuanya digital, bukti fisik autentik saat 20 tahun ke depan lagi itu kita harus punya gitu loh. Kita kan itu yang jadi yang memorable jadinya. Itu sih. Itu. Jadi itu ya, lebih ke benar juga bukti fisik yang kalau tadi kita sempat ngobrol buktinya sama anak-anak nanti betul, kan betul. Kita pernah merilis sebuah bahkan ada band yang bikin Navicula ya, bikin kaset vinyl ya juga, kaset juga betul ya. Kaset juga dan itu menarik sih, itu menarik banget sih. Walaupun udah nggak ada player untuk mainin itu, cuman ya menarik banget itu. Jadi kalau mau dengerin tuh benar-benar harus niat dengerin, jadi nyari minjem playernya ke sana kemari kan. Betul. Nah kalau karena mengikuti, pastinya kan kita nggak bisa bohong, kita menghasilkan sebuah karya yang benar-benar kita kasih effort besar, kita pengen lebih banyak yang dengerin gitu kan. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti cara-cara komersil juga kan. Nah, kalau Remember Me sendiri gimana nih, sudah dilakukan atau sudah ada tim yang akan siap untuk mempromosi
promosikan di semua kayak digital streaming platform seperti Spotify, Joox dan lain-lain, atau sekarang masih ngincer YouTube sama sosmed aja dulu? Nah, itu gimana tuh? Ada nggak kayak planning-planningnya kalian tuh? Planning untuk digital seperti media player digital kayak Spotify, Joox dan segala macam, Deezer dan segala macamnya, itu dalam proses. Untuk saat ini yang sedang kami bangun, yang sudah kami bangun dan sedang kami bangun sekarang itu ada di media sosial seperti Instagram, Facebook dan YouTube. Jadi untuk digitalnya mohon doa restunya, mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan segera ya. Ya, jadi rilis ya. sedang kami usahakan. Wah, gitu. siap. Nah, aku belum sempat nanya nih, dalam 12 track ini ada yang sudah ada video klipnya? Mas Indu, silakan. Iya, video klip kami sebenarnya udah ada 3, cuman masih nunggu momentum karena kami pengen selesain dulu untuk upload video lirik dulu. Oh, video lirik dulu, gitu. oke. Jadi biar orang nggak langsung bosan sama kami. Orang hafal dulu ya. Orang hafal dulu, terus pas nonton konser kalian bisa sing along, abis itu baru dihajar sama musik video officialnya. Luar biasa nih. Jadi trik-trik seperti ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menggarap sebuah album. Jadi apa namanya? Kalian pasti banyak juga yang punya rencana album tapi kayak bingung ini kerjain nggak ya gitu, karena banyak banget juga teman-teman rekan-rekan yang curhat seperti itu gitu, dan apresiasi besar banget buat Remember Me bisa menginspirasi mungkin teman-teman yang lagi sedang proses nih, garap nggak albumnya gitu, dan mereka aja bisa menyediakan waktu walaupun kurang lebih 9 bulan ya, kayak orang mengandung ya. Betul. Iya, tapi mereka bisa menghasilkan satu karya yang kalian harus, teman-teman semua harus bisa nikmatin karya luar biasa ini. Judulnya Aku, Kau, dan Waktu. Sekarang kita nanya mungkin di luar dari permusikan nih. Kalian ini sebenarnya full time musician atau apa nih kesibukannya selain musik nih? Satu-satu nih harus jawab nih. Ini apa nih, Sin? Iya, kalau saya sebenarnya akademisi. Guru nih? Pendidik? Saya dosen. Dosen. Pura-puranya begitu. Dosen di mana? Saya dosen di Undiknas. Oke. Iya. Ngajarnya? Manajemen. Khususnya di marketing. Oh, berarti ini mahasiswa-mahasiswinya bisa ditodong ya? Janganlah ya. Janganlah. Biar Jadi gak ketahuan sebenarnya. Buat mahasiswa-mahasiswi di Undiknas, ini Pak dosennya lagi ada di program AMB New Release dan sudah meluncurkan album perdana bandnya. Mohon kalau nilainya mau bagus bisa jangan lupa beli albumnya, nanti kita kasih tahu beli albumnya di mana. Kalau beli Benny apa nih kesibukannya nih? Waduh, kalau saya semenjak pandemi saya memutuskan untuk menganggur aja. Menganggur yang profesional ya? Iya, karena itu saya fokus dan itu menjadikan sebuah pilihan lah buat saya gitu. Ya sementara itu sih. Dulu kalau saya praktisi pariwisata sih. Pariwisata, oke. Cuman ya karena pandemi kan kita tahu, jadinya saya lebih baik menganggur aja. Itu lebih baik kayak. Lebih baik. Karena nggak ada yang ngempu anak-anak. Kok curhat yo? Udah jadi beban keluarga, beban negara lagi kan. Aduh, kalau aku profesi kebetulan full time musisi. Ya full time, jadi ada beberapa regular gig. Walaupun kalau dibandingin sama pandemi, dibandingin sebelum pandemi dan setelah pandemi ya nggak bisa disamakan, nggak bisa dibandingkan. Ya udahlah, tapi memang itu pekerjaan. Dijalani aja udah, nikmati aja gitu. Kita nikmati setiap momen naik turunnya ya. Di mana? Kalau saya sama juga full time musician ya. Sekarang ya fokus nganggur juga sekarang. Mungkin kalau sedikit deh, berkarya di tengah pandemi itu tantangannya apa menurut teman-teman? Tantangannya apa ya? Finansial mungkin ya. Gak bisa dipungkiri ya, benar. Cuman kalau kita juga melihat di lapangan banyak terjadi kolaborasi nih ketika pandemi, lalu semua serba terbatas, yang ini nggak punya duit buat bayar biaya studio, recording, yang recording juga nggak ada klien juga alat-alatnya bisa rusak, jadi kayak akhirnya mereka berkolaborasi gitu ya. Oke, sekarang kita ngomong akhirnya buat teman-teman yang mau dengerin Remember Me bisa kemana aja, sosial medianya bisa dibilangin, mungkin aktifnya di Instagram, Facebook, dan YouTube bisa dibilangin Instagram akunnya apa itu? Betul.
Untuk akun Instagram kami ada di rememberme.officialmusic, lalu ada Facebook kami di Remember Me, Remember Me, terus YouTube-nya juga Remember Me sama. Tapi kalau untuk mesen-mesen CD-nya, mau order CD dan segala merch-nya, bisa langsung DM Instagram atau di Facebook page kami di Remember Me. Oke guys, ya jadi teman-teman bisa langsung DM buat ngedapetin album perdana dari Remember Me. Di sana ada 12 track yang secara garis besar lagunya tema cinta ya semuanya ya. Ya, tapi pastinya kalau dari Iblis Indu bilang tadi tema cinta dari berbagai sudut pandang dan nggak cinta-cinta yang biasa. Dan penasaran banget pastinya kan. Ntar juga kita akan menyaksikan live perform dari Remember Me. Lalu mungkin ya terakhir nih buat teman-teman semuanya supaya kita bisa bagi-bagi energi positif buat teman-teman semua. Mungkin gimana untuk teman-teman yang lagi fight nih, lagi survive mungkin, tapi mereka masih punya kemauan untuk berkarya. Mungkin ada yang sedang project, bisa nggak saya merilis album atau bahkan hanya merilis single, merilis video. Apa yang pengen teman-teman sampaikan satu-satu ya? Aku dulu ya. Buat teman-teman yang lagi berjuang sekarang, perjuangkan aja apa yang kalian mau perjuangkan, karena kalian nggak tahu batu ini akan kemana arahnya. Jalan ini mau kemana arahnya kita nggak bakal tahu. Kita akan tahu kalau kita jalanin arah tersebut. Jadi jalan aja dulu. Berpikirnya belakangan aja. Semua orang lagi berpikir sekarang, udah jalan aja dulu gitu. Jalanin dulu guys. Beli? Yuk. Kata-kata mutiara. Buat teman-teman supaya yang nonton supaya spiritnya naik lagi nih. Mungkin lebih bisa dimanfaatkan sih waktunya sekarang kalau memang mau berkarya, terus apapun itu yang penting udah jadi diri sendiri, udah dikerjain aja, mau hasilnya bagus atau kurang, itu bisa jadi acuan untuk lebih baik lagi. Manfaatkan waktu guys, ini benar-benar banget sih. Selagi kalian masih punya waktu, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Mau belajar, mau berkarya atau apapun itu. Lebeni? Untuk teman-teman yang memulai dan sedang sedang melakukan usaha-usahanya, pesan saya cuma satu, tetap putus asa dan jangan semangat gitu. Salah itu. Ya. Tetap semangat dan jangan putus asa gitu. Walaupun kami sebenarnya hampir putus asa lah. Tapi ya basically bener seperti kata teman-teman yang lain bahwa apa yang kamu mulai paling enggak kamu harus selesaikan itu. Don't stop when you are tired ya, but stop when you are finished gitu. Jadi apa itu artinya? Gitu. Jadi tetap lakukan apa saja gitu ya. Tetap putus asa, jangan semangat. Luar biasa. Jangan berhenti ketika kalian capek, tapi berhenti ketika kalian sudah selesai. Luar biasa nih. Bahaya nih. Beli Sindu nih terakhir nih. Ya, jadi kalau buat saya pribadi dan kebetulan kemarin juga ada kawan cerita gitu. Yeah. Kawan saya terselamatkan oleh musik di antara keterpurukan hidupnya gitu. Jadi at his lower point of life gitu, dia menemukan bahwa ya musik healing gitu. Jadi ya just lower your expectation. Kalau misalkan lagi bikin single atau bikin album, ekspektasinya jangan buat bikin jadi terkenal atau apalah itu, tapi lebih kepada musik itu adalah rumah. Bikin aja musik apapun itu yang sesuai dengan diri sendiri gitu. Karena di luar sana ada kok orang-orang yang juga merasakan apa yang kita rasain gitu. Jadi nggak usah orientasinya adalah pengen cari viewer atau pendengar atau apa, tapi ya ekspresiin aja apa yang ada di dalam hati kita lewat sebuah karya yang minimal, kalaupun nggak laku ya at least buat kita dengar sendiri it's fine gitu. Jadi ya itu just lower your expectation, jalan terus aja, ya berkarya aja gitu sih. Ya. Jadi jangan jadiin ekspektasi atau target kita tuh sebuah ambisi ya, karena musik itu dijalanin for fun. Tapi ketika kita semakin fun, ternyata mungkin bisa semakin menghasilkan, betul, gitu ya. Betul. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi berkarya aja. Selama kamu jujur sama karya-karya kamu dan kamu suka dengan apa yang kamu lakukan, kayaknya
energi yang kita taruh di karya kita tuh bisa sampai ke teman-teman yang dengerin ya. Ketika itu jujur merupakan karya yang kamu sukai ya. Teman-teman Remember Me, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, saya mau ngajak semua teman-teman untuk dengerin ke-12 track dari album perdananya Remember Me yang berjudul Aku, Kau dan Waktu. Jadi di sini kalian akan menikmati karya-karya cinta yang mungkin kalau dari bocorannya teman-teman tadi ini karya-karya cinta yang nggak biasa juga yang pastinya bisa nyampe ke telinga dan hati kalian sesuai dengan yang mereka presentasikan berempat ini. All the best buat Remember Me ya. Thank you, terima kasih. Dan pastinya teman-teman semua udah nggak sabar akan menyaksikan penampilan secara live dari Remember Me. Dan juga abis ini langsung follow sosial media mereka, langsung di subscribe official YouTube channelnya Remember Me. Dan juga ada apa tadi? Facebook page juga gitu. Dan buat yang nggak sabar untuk nonton musik videonya mungkin nanti bisa dinyalakan loncengnya. Jangan lupa pokoknya di subscribe terus di like setiap video yang tayang di official YouTube channel Remember Me. Dan karena itu merupakan satu bentuk support yang mungkin yang paling ringan teman-teman bisa lakukan, dan itu merupakan apresiasi besar kepada musisi-musisi kebanggaan Pulau Bali tercinta tentunya. Thank you guys, terima kasih sudah mampir di AMB New Release. Sukses selalu buat albumnya, semoga promonya lancar dan keep update ketika ada sesuatu yang baru pada kita. Dan ini, album ini pokoknya mahal nilainya, jadi selamat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah teman-teman yang nonton, dan sekarang kita akan menyaksikan live perform dari Remember Me. Enjoy. Ada alasan ketika kau tanya, jatuh cinta terasa mudah. Kompas di hatiku menunjuk arahmu untuk pulang menjadi rumah. Tapi cinta datang tak tepat waktu, membuatmu menunggu. Meski cinta selalu tak tepat waktu, ku kan tetap menjemputmu. Karena ada cinta yang tak tersalurkan di dalam hatiku, yang kan ku persembahkan seutuhnya hanya untukmu. Ada cinta yang lama terpendam di dasar hatiku, dan itu semua hanya untukmu. Ada cinta yang tak tersalurkan di dalam hatiku, yang kan ku persembahkan seutuhnya hanya untukmu. Ada cinta yang lama terpendam di dasar hatiku, dan itu semua hanya untukmu. Oh. Dan mungkin dunia melihat kita beda, karena aku, kau dan waktu. Kompas di hatiku menunjuk arahku untuk pulang menjadi rumah. Datang tak tepat waktu,
Jalanan panjang ku lalui hanya untuk mencari jawaban. Malam yang sepi ku lewati hanya untuk temukan jawaban. Tembok pembatas yang menciptakan garis antara kita, cinta dan cinta, mimpi hidup bersama. Semua yang terjadi menyisakan luka, dan semua yang berakhir hapuskan cerita. Ketika perbedaan memisahkan kita dari semua harapan dan cinta, tembok pembatas yang menciptakan garis antara kita, cinta dan cinta, mimpi untuk bersama. Oh, dan semua yang terjadi menyisakan luka, dan semua yang berakhir hapuskan cerita. Garis batas menuliskan sejarah keterpurukanku. Garis batas memaksaku yakin terhadap Tuhanku. Garis batas menuliskan sejarah keterpurukanku. Garis batas memaksaku yakin terhadap Tuhanku. Garis batas menuliskan sejarah keterpurukanku. Garis batas memaksaku yakin terhadap Tuhanku. Garis batas menuliskan sejarah keterpurukanku. Garis batas memaksaku yakin terhadap Tuhanku. Garis batas menuliskan sejarah